Malam Bapak, izin makan diri Taruna tingkat 3 Politeknik Pembangunan Indonesia, nama Mardika Story SSTB 5079, Prodi Teknik Pemasakan kelas C. Izin Bapak, izin untuk mengerjakan tugas UAS, di mana mendapatkan data mentah untuk membuatkan coding serta kode untuk memasukkan ke dalam SPSS dan dapat menginterpretasikannya. Di mana dengan judul penelitian itu pengaruh regulitas terhadap kontrol diri narapidana di lapas X, di mana kita mendapatkan data yaitu dari jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, hingga pembinaan. Di mana kita mendapatkan jenis kelamin yaitu laki-laki dengan semua data yaitu laki-laki. Baru kita melihat usia. Di sini usia yaitu ada 32, 47 dan nilai paling terkecil itu angka 18 tahun dan yang paling besar dengan angka 60 tahun. Dan untuk memudahkan kita dalam menentukan coding ini, kita membuat codingnya. Di sini saya sudah membuatkan codingnya, itu dalam usia. Di mana range-nya itu saya buat karena umur yang terkecil itu 18 tahun dan yang paling terbesar 60 tahun, maka saya untuk memperbudayanya itu saya buat range itu dari 18 sampai 22 tahun dengan nomor kode 1. Baru yang dengan nomor kode 2 yaitu dengan range umur 23 tahun sampai 27 tahun. Itu seterusnya sehingga saya mendapatkan range-nya itu paling tertinggi itu 58 sampai 62 tahun dengan kode 9. Sehingga di sini kita buatkan kolom kodenya. Nah, di sini umurnya 31. Berarti kita mengetahui bahwa 31 itu dengan nomor kode 3. Nah, kita buat sini 3. Itu juga umur usia 47. Berarti usia 47 tadi kita buat range-nya itu 43 sampai 47. Berarti dengan nomor kode 6. Nah, seterusnya sampai ke bawah. Baru kita buat juga sini vonis. Di mana vonis itu angka yang terbesarnya itu angka 108 dan yang paling terkecilnya itu angka yaitu dengan angka ya ini 48. Berarti kita buat codingnya di situ berarti paling kecil kan 48. Berarti dengan memudahkan kita untuk menentukan kodenya serta dapat menghitungnya, kita buat dulu nih 48. Saya sini membuat range-nya dengan perbedaan 7. Jadi dapat 48 sampai 54. Berarti 1. Berarti vonis 55 bulan sampai 61 bulan itu dengan angka 2. Itu juga dengan sampai tertinggi itu tadi 108. Jadi 104 sampai 110 yaitu dengan nomor kode 9. Kenapa saya buat 110? Supaya ini menyamakan semuanya sehingga mendapatkan hasil yang spesifik. Oke, di sini kita masukkan juga kodenya untuk dapat menentukan kodenya kita buatkan dulu kodenya. Nah, 101 di sini dengan kode 8 dengan range itu 97 sampai 103. Berarti kan di antara 97 sampai 103 itu ada angka 101. Berarti di sini kita buat 8. Itu juga dengan 102, 8. Nah, seterusnya juga sampai ke bawah. Yang dimana jumlah data responden ini yaitu nah ini enggak 189. Begitu juga dengan pendidikan. Dimana di sini saya buat kodenya pendidikan itu
tidak tamat SD, SMP, SMA, SMA, sarjana, saya sejajarkan, saya urutkan dari angka 1 kode sampai angka 5 kodenya. Juga dengan kasus, saya buatkan korupsi, pencurian, narkoba, pembunuhan, perlindungan anak, dan lain-lain. Itu saya urutkan dari 1 sampai 6. Di kasusnya ini terserah mau dibuat acak atau bagaimana, dan kodenya seperti apa. Yang penting pada saat memasukkannya di sini, di sini harus sesuai kayak seperti SMP. Kan di sini dalam pendidikan juga SMP itu dengan kode 3, dengan kode 3. Sarjana tadi dengan kode 5. Nah, sarjana dengan dan seterusnya juga. Sama seperti kasus juga. Kita buat contoh juga biar kita paham juga. Berarti nah, korupsi. Korupsi kita buat tadi kode 1. Apakah bisa korupsi dibuat jadi kode 2? Bisa. Yang penting pada saat memasukkan di sini harus sesuai dengan kode yang kita buat. Di sini saya membuat korupsi itu dengan kode angka 1. Nah, satu korupsi juga dibawa dengan angka 1. Nah, seterusnya juga sama seperti ini yang melakukan pembinaan. Pembinaan juga sama seperti kasus, di mana pembinaan itu juga ada menjahit, PKBM, peternakan, pertanian, seni, laundry, kerohanian, hingga pramuka. Mana kode itu 1 sampai 8. Nah, untuk kasus juga sama seperti pembinaan. Nah, untuk mempercepat dalam penyampaian, saya sudah mempunyai data jadinya. Nah, seperti yang dilihat, yaitu tadi laki-laki kan karena cuma satu jadi menempatkan kode 1 dan seterusnya. Ini kodenya, 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 kodenya dengan hasil coding yang telah kita buat. Nah, kita tidak lupa juga dengan nilai X dan nilai Y. Karena nilai ini sangat berpengaruh juga terhadap nilai yang akan kita masukkan dalam SPSS. Ini 3 sampai 3 lagi, berarti X1 sampai L15. Mana ini harus kita jumlahkan keseluruhan, baru masukkan nilai 54. Sama juga nilai Y, dari Y1 sampai Y30 kita jumlahkan 92. Baru kita samakan semua, kita buatkan sejajar sampai terus sampai ke bawah. Dengan perhitungan sama, yaitu kita menolakkan penjumlahan. Ketika ketika kodenya sudah kita dapat, baru kita masuk ke dalam Excel. Mana dalam Excel tadi kita masukkan dalam SPSS. Nah, dalam SPSS, nah kita masukkan kode yang telah kita buat. Jadi jenis kelamin kan 1. Berarti kita masukkan 1 semua dari awal sampai jumlah responden 189, kita copy paste. Nah, kita masukkan ke data view. Oke, kita lakukan terus sampai semua kode yang kita telah kerjakan itu masuk semua secara berurut. Jadi usia
Ini usia. Oke, kita masukkan ke dalam SPSS. Lalu selanjutnya juga yaitu vonis. Vonis juga kita masukkan. Oke, masukkan SS. Oke, kita masukkan lagi juga pendidikan. Ini pendidikan. Pendidikan kita masukkan kasus. Kasus. Baru pembinaan. Tidak juga kita lupa memasukkan nilai X. Kita telah jumlahkan tadi. Dan Y. Baru kita editkan dalam variable view. Mana ini name ini kita buat kode. Berarti tadi baru yang kedua tadi usia kita buat US. Usia berarti habis itu vonis. Berarti font. Habis vonis baru ada pendidikan kasus dan pembinaan. Berarti ini kita buat kan ini kas berarti pem. Ini kita buat kodenya nilai X dan nilai Y. Oke, desimalnya kita buat 0 dan juga 0 0 0 0 0. Nah, di label ini kita buat nama lengkapnya. Jadi jenis kelamin, oke, usia, baru vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, dan nilai X dan X dan nilai Y. Oke, ini measure. Kita buat nominal, 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 dan nilai kita buat scale karena dapat dibagi. Baru kita masuk dalam analyze untuk dapat menghitung jumlah seluruh data responden. Ini kita masukkan jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Kita masukkan ke dalam variabel, baru kita tekan OK. Nah, kita mendapatkan frekuensi tabelnya.
mana jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan. Habis itu kita masukkan dalam analisis lagi, statistik, frekuensi. Nah, di sini yang hanya kita masukkan yaitu hanya nilai ke dalam variabel, itu nilai X dan nilai Y. Baru statistik untuk mendapatkan nilai median, mode, standard deviation, minimum hingga maksimum. Continue, tekan OK. Nah, kita mendapatkan statistiknya. Baru dari kesemua ini kita copy pastekan ke dalam Word untuk diimplementasikan. Di sini saya sudah membuatkan implementasinya, di mana dari jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, hingga statistik antara nilai dan nilai. Di mana dalam tabel ini kita jelaskan lagi seperti jenis kelamin. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh narapidana merupakan 100% dalam tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan banyaknya jumlah responden itu 189. Nah, itu juga dengan usia. Di mana kita melihat di sini tabel menunjukkan mayoritas narapidana 15,8% dengan jumlah 28 orang berada pada kategori usia 53 sampai 57 tahun. Berarti kan mayoritas di sini berarti usianya 53 sampai 57 tahun. Di sini kita sudah mengetahui ini mana yang usia paling tertinggi dan yang paling banyak. Nah, itu dengan vonis, di mana tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas umur narapidana 16,4% dengan jumlah 31 orang berada pada kategori vonis atau bulan 76 sampai 82 bulan. Berarti dari 183 responden ini, berarti 76 sampai 82 bulan orang lah yang mendapatkan vonis tersebut. Dengan pendidikan, dari kasus, baru pembinaan. Nah, kita akan menjelaskan tentang statistik. Di mana dari statistik ini kita menemukan median hingga mode. Data menunjukkan bahwa seluruh responden sebanyak 189 orang memiliki data lengkap untuk kedua variabel yaitu X dan Y, tanpa ada yang hilang. Rata-rata nilai X adalah 51,54 dengan median sebesar 53 dan mode 54, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memperoleh nilai X di kisaran tersebut. Nilai X yang memiliki standar deviasi sebesar 7,796 dia menandakan sebaran yang cukup dan konsisten dengan nilai minimum 15 dan maksimum yaitu 60. Sementara itu nilai Y dan memiliki rata-rata sebesar 93,76 dengan median 96 dan modus tertinggi yaitu 104. Nah, dan dalam nilai itu juga variasi yang lebih besar sehingga standar deviasi sebesar 14,434 rentang nilai Y yang cukup luas yaitu dari 30 hingga 118. Secara keseluruhan berarti nilai Y cenderung lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan dengan nilai X. Baru kita masuk untuk mendapatkan nilai frekuensi residual, di mana kita akan cari dengan nilai analyze, baru kita ke regression, ke linear, baru di sini nilai Y kita dapat dependen, nilai S independen, bahwa di mana dependen ini dipengaruhi dan independen ini mempengaruhi. Berarti nilai X mempengaruhi nilai Y. Jadi save baru residual kita tekankan under 10 the result. Kita tuliskan, kita continue. Oke. Nah, kita mendapatkan ini. Baru kita lanjut lagi ke analyze. Dan dari data ini kita melihat data view-nya. Nah, ada residu. Residu ini
akan kita cari lebih lanjut lagi untuk mendapatkan data determinasi. Ini kita tekan analyze, baru non parametric test, legacy dialog, one simple case. Nah, ini nilai situ tadi kita masukkan ke dalam test variable list. Nah, di sini kita akan mendapatkan nilai uji normalitas. Nah, ini uji normalitas. Baru kita akan mencari juga uji signifikasi dan determinasi. Itu analyze, regression, linear, baru set. Nah, ini sini kita hilangkan centangnya. Baru kita tekan oke. Nah, terdapat uji signifikasi dan determinasi. Baru kita masukkan ke dalam Word untuk kita masukkan data. Nah, sini saya sudah buatkan sehingga kita mudah memahami juga kan. Dimana di sini asymmetric mana di sini nih sim 2 telet ini itu nilainya itu 0,57. Sedangkan di sini katakan berdasarkan tabel data misalkan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikan yaitu asymmetric telet sebesar 0,057, di mana nilai tersebut sesuai dengan uji normalitas dengan hasil 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki terdistribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini digunakan dalam hasil selanjutnya. Kan di sini kan 0,05, sedangkan sini 0,57. Berarti kita dapat hasil normalitas yang dilakukan penelitian tersebut berarti berhasil. Yaitu uji signifikasi. Signifikasi itu di sini kita mengambil dari ini ANOVA. Di dalam ANOVA baru kita masukkan ke dalam Word untuk interpretasi. Di sini kita mendapatkan bahwa dengan tabel di atas maka diperoleh uji signifikasi antara variabel X terhadap nilai Y. Di sini kita dapatkan ANOVA-nya. Di copy paste. Nah, ini kan dapat 0,01. Asalkan berarti data menunjukkan bahwa tingkat signifikasi atau probabilitas sebesar 0,001. Berarti uji signifikasi memiliki syarat jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05 atau yang menandakan tidak terpengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Di mana hasil uji signifikasi yang diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,5. Berarti terdapat pengaruh nilai S terhadap nilai Y. Terus ini uji determinasi. Di mana uji determinasi kita dapat dari sini yaitu nih model summary. Sini kita kopikan, baru kita pasangkan ke dalam Word. Nah, di mana berdasarkan tabel di atas peroleh nilai R sebagai konsisten korelasi itu sebesar 0,822.
Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara variabel X terhadap variabel Y. Terdapat uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square R sebesar 0,75, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel X secara menyeluruh dapat mempengaruhi variabel Y berdasarkan nilai R square, menunjukkan bahwa persentase pengaruh nilai S terhadap sebesar 6,75, sedangkan sisanya sebesar 32,5%. Izin Bapak, penyampaian materi untuk SPSS telah dilaksanakan. Jenara bimbingan Bapak siap. Terima kasih Bapak.